Umpan aja. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua dan terkhusus kepada piket hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Saiful, silakan untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Air embun. Dari ketika proses ini, proses mana yang masuk kepada proses kimia? Buah apel yang sudah dibelah. Buah apel yang sudah dibelah lama-kelamaan akan apa dia? Busuk. Karena proses reaksi kimia. Kembang api. Nah, di sini. Apa yang terjadi pada proses kembang api? Jadi meledak, ya, meledak. Dia meledak menyebabkan proses pembakaran, ya, proses pembakaran. Proses pembakaran ini masuk kepada reaksi kimia. Berikutnya, proses apa? Prosesnya ini air embun. Ini proses apa? Perubahan wujud kan? Pertama dia berubah dari sebelum turun embun dia ada apa? Mengukurnya waktu malam. Setelah turun dia ini ke pagi hari kita melihat adanya air embun. Prosesnya di udara dalam bentuk apa? Gas, ya, dalam bentuk gas. Gas berubah menjadi bentuk cairan. Jadi di sini cuma terjadi perubahan wujud. Berarti ini masuk ke fisika, ya. Berarti ini bukan perubahan kimia. Berarti di sini yang perubahan kimia adalah apel dan kembang api meledak. Oke. Setelah kita mempelajari ini, kita akan tahu yang mana perubahan kimia dan yang mana bukan perubahan kimia. Ini akan ada tayangan. Tayangan ini akan menjelaskan bagaimana proses kimia terjadi, ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini? Tujuan kita hari ini adalah tentang reaksi kimia. Tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah, karena anak-anak bertanya, apa sih tujuan kita hari ini mempelajari materi reaksi kimia? Tujuan kita yang pertama, tujuan yang pertama adalah peserta didik akan mampu mengklasifikasi ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Nanti anak-anak akan ibu tampilkan video selanjutnya akan mengklasifikasikan yang mana ciri-ciri daripada reaksi kimia. Setelah itu, peserta didik anak-anak akan mampu menganalisis jenis-jenis reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, setelah menganalisis akan tahu bagaimana peran reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan tahu mana reaksi yang merugikan, mana reaksi yang bermanfaat. Jadi kalau ada reaksi yang merugikan, kita bisa mengantisipasi kerusakan yang terjadi. Kalau dia menguntungkan, berarti bisa kita manfaatkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu manfaat kita mempelajari reaksi kimia pada hari ini. Link WhatsApp kalian, ya. Tolong nonton videonya, besok perhatikan baik-baik, ya. Coba udah ibu kirimkan di link di link grup. Ya, coba buka, ya. Perhatikan video tersebut dan poin-poin yang ada dalam video tersebut. Perhatikan dengan seksama. Coba perhatikan dengan seksama gambar yang ada dan informasi yang ada di video tersebut. Jadi
Yung terbaik sa ano. Perhatikan setiap langkah-langkah daripada perubahan yang disajikan. Setiap perubahan yang terjadi.
Tahu-tahu tu. Nampak? Nampak kan hasilnya? Nampak? Nampak? Hasilnya semua bisa buka kan? Dah. Coba kasih lihat sini. Dah. Oke. Setelah lihat dalam video yang tadi, sekarang coba anak-anak sebutkan satu persoalan atau satu masalah yang ditimbulkan dari video tersebut. Step-stepnya dilihat. Sudah semua? Oh, sedikit lagi belum videonya. Bahkan catatkan apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Ya. Contohnya, apa reaksinya, apa yang dijelaskan di video tersebut. Yang besar tulisnya ya.
Coba. Terima kasih Naura. Naura sudah menangkap poinnya adalah bagaimana reaksi pembakaran terjadi. Tepuk tangan Kak Naura. Berikutnya satu orang lagi siapa? Terima kasih Naila, tepuk tangan buat Naila. Naila sudah menangkap poinnya bagaimana reaksi pembusukan terjadi. Ini sudah ada masalah yang kita lihat dari video pembelajaran. Selanjutnya kita akan mencari masalah tersebut dengan cara
Dia buka dari masker dan kurang media, saya cetak aja. Sisinya dari kan ada dalam media, media. Udah? Bisa? Ya. Berarti yang sudah bisa, kelompok yang nggak bisa, bantu kawannya untuk bekerja. Ya. Ya, tolong yang udah bisa ini kan kawan-kawan ikuti tadi. Ya.
Lucu, tikus. Yang sudah kopikan di flash untuk di presentasi ya. Nah, coba komunikasikan dengan kelompoknya, hasilnya didiskusi dan dipresentasikan ke depan. Coba. Nah, belakangnya kan?
Dua. Ini kelompok berapa? Kelompok dua. Oh, dua, berarti dua ya. Ini kelompok satu berarti ya. Ini kelompok ini. Ya, udah dapat. Habis itu apa lagi, Bu? Hah? Ini macam-macam. Macam-macam ya, situnya. Oh, ini maksudnya apa? Dia juga ya, kalau itu kan Berapa? tiga. Ini nggak bisa. Ini nggak jelas. Nggak bisa. Nggak jelas. Ini cuma Itu boleh dipakai. Sini. 5 menit lagi siap kan? iya. Kopikan di sebelah sini ya. Oke, sebelum presentasi kita buat speaking dulu sebentar. Udah pada penat kan? Coba kita buat speaking. Coba semua berdiri. Ini biar bisa apa namanya kita buat gerakannya. Coba. Udah berdiri semua. Sekol. Coba berdiri, ambil posisi berdiri. Kita buat speaking sebentar. Ini speaking mengingatkan kita pada apa namanya? Lagu pada hari Minggu. Ingat? Nah ya, pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka. Apa lagi? Ingat kata-katanya? Nah, sekarang kita buat gerakannya. Ya, coba berdiri semua. Oke, kita tambah semangat lagi. Biar mau presentasi, biar semangat presentasinya. Coba. Berdiri. Jangan di belakang, kalau belakang nggak, apa namanya, nggak sopan. Di sini. Berdiri semua, posisinya berdiri, nggak bisa sampai duduk. Ya, sambil berdiri. Ya, coba ikuti gerakan dari saya ya. Gerakan pertama, coba lihat gerakan pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba. Gerakan yang pertama tepuk.
Begini rumusnya. Selanjutnya reaksi perpindahan ganda, yaitu katiks anion dan kation dari dua molekul yang berbeda beralih tempat membentuk dua senyawa yang berbeda. Reaksi-reaksi yang muncul dalam bentuk umum AB plus CD menjadi AD plus CB. Contoh seperti di bawah. Reaksi korosi. Apa sih reaksi korosi? Kita sering mendengarkan korosi, tapi kita nggak tahu. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam kehidupan sehari-hari disebut logam. Contohnya yang paling lazim adalah peristiwa pengkaratan besi. Kesimpulan, reaksi kimia merupakan suatu perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan zat itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah saat kita sedang mencerna makanan. Mengantisipasi dengan berbagai tindakan, misalnya korosi logam dengan pengecatan, dilapisi atau mencampurnya dengan semi logam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih buat kelompok 2 yang di mana? Dah, berdiri. Berdiri. Dah. Kita berdiri. Ya, selanjutnya kelompok 1 yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syena Maulida. Saya ingin menanyakan bagaimana terjadinya reaksi pembusukan. Ya. Tepuk tangan untuk pertanyaan Shena. Ini tadi pertanyaan dari Shena tentang bagaimana terjadi proses pembusukan. Siapa yang mau jawab? Safwa. Oh, silakan Safwa kasih jawaban untuk pertanyaan dari Shena tadi. Proses pembusukan terjadi apabila mikroorganisme pembusuk mengeluarkan enzim yang dapat menguraikan bahan tertentu menjadi zat lain. Ya. Setelah mengalami pembusukan, makanan berubah menjadi berbau, berlendir, dan terkadang mengeluarkan gas. Ya. Tepuk tangan buat Safwa. Ada yang ingin menambahkan? Ya. Tentang pembusukan. Pembusukan ini terjadi apabila yang pertama, misalnya tadi ada contoh yang ingin tanyakan adalah tentang buah-buahan, yaitu buah apel yang dibiarkan di ruangan terbuka, ya kan? Di ruangan terbuka menyebabkan buah apel tersebut sehari 2 hari bereaksi dengan udara dan komponen-komponen lain yang ada dalam udara dengan reaksi di dalam buah apel tersebut menyebabkan melanin meningkat dalam proses buah apel, menyebabkan buah apel. Coba. Tadi kawannya mana? Kamu saya Deila. Kawan kelompok satu sama. Coba pertanyaan dari siapa? Coba perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nesri. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana reaksi pembakaran? Cara reaksi pembakaran. Pembakaran tadi masuk kepada
Reaksi pembakaran adalah reaksi bahan bakar dan oksigen yang diperoleh dari udara yang akan menghasilkan panas dan gas sisa pembakaran yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Seperti itu. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Pembakaran bisa diterima? Terjadi perubahan. Warnanya dari sebelum dibakar misalnya kayu dia berwarna coklat, setelah dibakar menjadi berwarna hitam. Sudah? Kalau sudah, sekarang kesempatan untuk kelompok berapa? 1 ya. Nah, terima kasih tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1 tadi atau 2 ya? 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naya Putri. Tujuan berdiri di sini yaitu ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami yang beranggota Asyifa, Naura Asyifa, Saiful Khatami, Rifka Anaya, Manisa Nur. Tentang pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia di mana zat-zat yang bereaksi reaktan berubah menjadi zat-zat hasil reaksi produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat baru dengan komposisi dan sifat-sifat yang baru, sehingga sifat yang dimiliki reaksi reaktan berbeda dengan sifat yang dimiliki produk. Reaksi kimia dituliskan dengan persamaan reaksi kimia. Reaksi kimia juga suatu proses arang yang selalu menghasilkan perubahan senyawa kimia. Jenis reaksi kimia yaitu 1. Reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi dengan bahan yang mudah terbakar dengan pengoksidasi untuk menghasilkan produk yang teroksidasi. 2. Reaksi kombinasi. 3. Reaksi dekomposisi. 4. Reaksi perpindahan. 5. Reaksi perpindahan ganda. 6. Reaksi presipitasi. Ciri-ciri reaksi kimia. 1. Reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan warna. 2. Reaksi kimia dapat membentuk endapan. 3. Reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan suhu. 4. Reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Contohnya macam-macam reaksi kimia. 1. Reaksi kimia produksi oksidasi. Redoksi atau singkatan dari reaksi produksi atau oksidasi adalah istilah yang menjelaskan perubahannya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Hal ini dapat berupa proses redoks yang sederhana seperti oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida atau reduksi karbon oleh hidrogen menghasilkan metana atau pH4, ataupun ia dapat berubah berupa proses yang kompleks seperti oksidasi gula pada Gula yang terbakar maksudnya. Gula yang terbakar. Lebih dan kurang saya minta maaf. Silakan dari Safa. Simak pertanyaannya baik-baik. Coba silakan Safa. Coba kalian beri contoh korosi yang kalian ketahui. Contoh korosi. Untuk korosi ya. Tadi sudah saya ungkapkan beberapa contoh korosi. Mungkin ada contoh korosi lain yang ada di sekitar kita. Apa aja yang mengalami pengkarapan? Di rumah boleh,
Ya, kenapa sepedanya berkarat? Karena Apa kata? hujan. Oh ya, kalau ditaruh dia hujan. Kayu dua. Ya, coba jawab. Sering kena air asin. Apa lagi? Sering disimpan di bawah truk. Ya. Misalnya kita punya kereta, sering dipakai untuk misalnya kalian punya orang tua pergi ke tempat, ya kan? Ada orang tua yang pergi ke tempat, ada kan? Sering dipakai, diparkir misalnya bukan di tempat parkir, mungkin sering kena panas, jadi catnya itu berkelupas. Saatnya catnya berkelupas, dia akan nampak lokannya. Lokang saat berinteraksi dengan oksigen yang ada di udara, dia akan menimbulkan karatan atau karat dan dipercepat. Air alam itu akan mempercepat. Bagaimana proses tersebut bisa terlindungi? Nanti apa? Menyimpan atau di tempat yang terhindar dari matahari. Ya? Namanya pembaran kembang api, apalagi pembusukan buah, dan proses terjadinya bisa dicat ya kan? Nah, bisa dicat. Satu lagi pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok 1. Satu lagi proses apa namanya? Proses membuat kue. Pernah yang membuat kue? Ya, dalam kue apa namanya? Adanya. Adonannya menjadi mengembang ya kan? Karena ada pengembang. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kita belajar hari ini yaitu kita bisa mengetahui tentang reaksi, pengertian reaksi kimia dan jenis-jenis reaksi kimia dan